Halo semuanya, Sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan update bagaimana perkembangan kasus dari pelaporan Sani Dahye kepada seseorang, entah siapa itu, karena menurut mereka, tim kuasa hukum dari Sani Dahye, ya, seorang YouTuber asal Korea Selatan yang mahir berbahasa Indonesia, mereka itu merasa difitnah. Apa sih kasus sebenarnya, Anjas? Aku sedikit ingatkan bahwa Sani Dahye ini dituduh oleh seorang akun, ya, sebuah akun yang sudah centang biru. Di situ dikatakan bahwa Sani Dahye itu sering merendahkan orang Indonesia dengan menyebut kata-kata orang Indonesia bodoh dan juga miskin. Bahkan setelah ini mencuat, terutama di Twitter awalnya, kemudian hal ini sepertinya diiyakan oleh salah seorang yang ini bukan akun palsu, tapi ini adalah akun yang sudah ada namanya adalah Natasha, akun resmi gitu. Dan Natasha ini diketahui memang pernah bekerja sama dengan Sani Dahye beserta sang suami, yakni Chris. Dan sepertinya Natasha di postingannya tersebut sedikit kayak mengiyakan, walaupun sekarang sudah dihapus. Intinya dari postingan Natasha tersebut menyatakan bahwa Sani Dahye itu memang tidak pernah mendengar secara langsung bahwa Sani Dahye mengatakan orang Indonesia itu bodoh dan miskin, tidak pernah. Tapi memang Natasha merasa memang beberapa kali pernah mendengar bahwa Sani Dahye itu pernah bilang bahwa orang Indonesia itu punya daya beli yang rendah. Ini saat konteksnya ngomongin ada 2 akun YouTube-nya dia kan, ya, dengan jutaan subscribers dari 3 akun, ya, yang dia punya gitu. Ada 1 akun yang khusus bahasa Indonesia, 1 akun yang khusus bahasa Inggris. Nah, intinya dengan akun yang berbahasa Inggris itu dia fokusnya ingin jualan produk-produknya. Karena untuk akun yang bahasa Indonesia dengan subscribers hampir 3 juta, dia hanya ingin fokus untuk mendapatkan AdSense dari Indonesia. Karena itu adalah menurut dia penilaiannya orang Indonesia itu punya daya beli yang rendah gitu. Itu adalah halnya. Kemudian hari ini aku sudah melihat bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum Sani Dahye, karena pada saat Sani Dahye klarifikasi kan, ya, dia bilang bahwa dia tidak akan tinggal diam dengan ini semua. Dia sudah menunjuk manajernya yang tinggal di Indonesia untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dan ini videonya aku lihat sudah tanggal 21 Agustus, sudah lebih dari seminggu, ya. Dan sampai saat ini kita belum bisa mendengar kelanjutannya bagaimana. Karena seperti kalian tahu bahwa pada saat seseorang itu melaporkan sebuah kasus, misalnya seperti ini, fitnah atau penghinaan, dilaporkan ke kepolisian. Kalau menurut kepolisian bahwa laporan ini buktinya kurang begitu kuat, kurang begitu lengkap, itu pasti tidak akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Di mana tahapan berikutnya biasanya adalah harus si pelapor itu diwawancarai oleh pihak penyidik. Tapi sampai sekarang kok belum ada kelanjutannya. Apakah mungkin ini laporan dari Sani Dahye itu ditolak oleh kepolisian Indonesia, dianggapnya tidak lengkap atau tidak terlalu kuat? Kita nantikan, karena sudah lebih dari seminggu, ya, nggak ada keterangan lanjutnya. Kita coba dengarkan dulu apa sih yang berusaha disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Sani Dahye. Ini ada 2 orang, ya, beserta manajernya. Coba kita simak dulu di sini. Yang padahal berita-berita ini kita tahu ini fitnah. Kenapa kita bisa bilang fitnah? Secara tiba-tiba akun ini langsung delete posting-postingannya dan bilang, aduh, ini ternyata belum tentu benar. Nah, padahal berita-berita ini udah diberitakan secara masif sehingga membuat netizen terkesan mempercayai dan langsung membuli klien kami. Jadi dari pengacaranya Sani Dahye ini bilang bahwa ada beberapa akun yang merepost kembali tentang cuitan atau hinaan dari oknum yang sudah Instagramnya centang biru itu di-repost dan kemudian dihapus kembali, yang ini menunjukkan itu adalah bentuk fitnah. Kita bisa aja dong bilang ini adalah azas praduga tak bersalah, ya. Menurut aku juga betul, ya. Aku setuju untuk bagian ini dengan pengacaranya, karena kita bagaimanapun harus mendengarkan dari 2 belah sisi. Tapi yang menurut aku juga sangat disayangkan adalah pada saat Sani Dahye memberikan klarifikasi di videonya yang pertama itu, di situ dia tidak mengadres isu tentang apakah benar gitu orang yang dulunya ngakunya adalah akun Instagram centang biru ini ngakunya dia dulu pernah kerja sama Sani Dahye, dan kemudian bahwa Sani Dahye itu sering menganggap
remeh, menganggap rendah orang Indonesia, terutama masalah ekonomi dan juga mungkin segi pendidikan ya, which is true actually. Sebenarnya it's fine gitu. Bagi aku pribadi, aku nggak masalah dibilangin miskin dan bodoh. Bagi aku adalah hal yang it's okay, fine gitu. Tapi mungkin adalah hal yang berbeda kalau ini dilakukan oleh seorang Sunny Dahye, karena kan channelnya selama ini kita melihat dia berusaha membuat image bahwa dia adalah orang luar, orang asing yang sangat mencintai Indonesia, dan dengan cinta konten-kontennya begitu kan yang menunjukkan rasa cinta dia, misalnya dengan video reaksi tentang Indonesia, makanan Indonesia, artis Indonesia, semuanya itu adalah ada tanggung jawab mental juga sih, karena paling enggak dengan miliaran rupiah yang dia dapatkan menurut aku setiap bulannya gitu, baik dari AdSense ataupun endorse, adalah hal yang masuk akal. Dia juga punya tanggung jawab gitu, apalagi ada beberapa konten yang dinilai oleh masyarakat juga adalah katanya palsu gitu, adalah konten saat buka puasa ya tahun lalu kan ya. Menurut aku harusnya pada saat diklarifikasi itu disampaikan begitu, itu nggak benar dan sebagainya. Justru bukan dengan ya melakukan hal yang membicarakan hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungan dengan itu. Nah, kenapa aku juga agak sedikit sayang gitu ya, pada saat si akun anonim centang biru tersebut mempost sesuatu hal yang menyatakan Sunny Dahye merendahkan orang Indonesia, itu pun di-repost seperti dikatakan iya oleh Natasha. Natasha ini adalah orang yang pernah bekerja juga dengan Sunny Dahye dan juga Chris. Nah, pada saat klarifikasi Sunny Dahye dan juga Chris, mereka pun juga membicarakan, mengadres isu mengenai Natasha yang notabene di awalnya agak sedikit menyetujui apa yang dikatakan oleh akun anonim tersebut. Kita simak apa yang dikatakan oleh Chris yang pernah bekerja meng-hire Natasha sebagai editor untuk menggambar sesuatu hal gitu. I want to personally address Natasha, an artist we worked with 2 years ago. Both Sunny and I really enjoyed working with her, but I think there was some kind of disconnect with what was expected. Oke, intinya adalah dari Chris ini bilang bahwa kami berdua itu sangat senang bekerja dengan Natasha, tapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan kami. Ini kan kata-kata yang menurut aku nggak spesifik, sangat general sekali, karena Natasha itu pada saat di postingan Instagramnya sudah sangat jelas menyatakan bahwa dia tidak diberikan kredit title dari hasil kerjanya, dia pun tidak dibayar dengan layak gitu. Harusnya Chris dan juga Chris dan juga Sunny menyatakan, harus mengklarifikasi, menjawab apakah benar kenapa tidak diberikan kredit title, harus dijawab. Kemudian apakah benar bayarannya tidak sesuai, harus juga dijawab, dan itu tidak aku temukan dari video ini. Dan yang aku tangkap malah karena emang kerjaan dia nggak benar, karena kan nggak sesuai ekspektasinya. Itu adalah alasan dari Chris yang aku tangkap di sini, dan menurut aku ini nggak menjawab apapun. Sayang banget ya. Memang ini bukanlah, kita belum tahu apakah ini benar atau salah, tapi kan dengan reaksi-reaksi yang kita lihat itu menurut aku bisa lebih bermakna dari sekedar langkah hukum yang diambil oleh pengacaranya gitu. Kalau misalnya orang luar terus kemudian dicaci maki oleh orang-orang Indonesia, ya itu mempengaruhi orang mau datang ke Indonesia gitu. Oke. Pengacaranya di sini bilang bahwa si Sunny Dahye itu sekarang sedang tertekan karena mendapatkan banyak sekali cacian, hinaan, bahkan diancam begitu kan ya di sosial medianya. Dan pengacaranya bilang bahwa dengan perilaku orang Indonesia seperti ini akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia begitu. Orang nggak mau lagi datang ke Indonesia karena terkesan dengan netizennya yang seperti itu. Well, menurut aku ini bukan hal yang baru lagi ya, bahkan Microsoft pun sudah melakukan surveinya bahwa orang Indonesia adalah netizen yang paling tidak punya adab gitu se-Asia Tenggara gitu. Ini not something new gitu. Ya biasalah pengacara berusaha melebar kemana-mana agar bisa mendapatkan simpati. Tapi terlepas benar atau tidak ini fitnah atau tidak, secara hukum kita sudah tunggu lebih dari tanggal 21, 20, sudah lebih dari 10 hari ya, hampir 10 hari kita belum mendapatkan kabarnya seperti apa. Apakah laporan ini diterima atau tidak? Sekali lagi, kalau laporan ini diterima artinya bahwa pihak kepolisian menilai laporan dari Sunny Dahye ini cukup kuat. Tapi kalau ditolak artinya laporannya tidak cukup kuat. Tapi terlepas dari itu semuanya, aku hanya menghimbau untuk masyarakat Indonesia, kita harus sudah mulai pintar ya, kita harus tahu
bagaimana melihat orang-orang yang benar-benar tulus atau enggak mereaksi Indonesia, membahas Indonesia, apalagi orang-orang asing. Karena it seems very impossible buat aku pribadi melihat orang luar akan jatuh cinta begitu aja dengan Indonesia. Apalagi kalau itu dijadikan mata pencaharian kan. Misalnya kayak banyaklah YouTuber-YouTuber asal Korea Selatan, mereka itu full time-nya sebagai seorang YouTuber, content creator. Kalau mereka bukan full time di YouTuber atau content creator, mereka hanya for fun, doing for YouTube, untuk show, untuk menyalurkan kemampuan bahasa Indonesia mereka, it seems fine gitu. Tapi kalau sudah dijadikan mata pencaharian, menurut aku kita nggak boleh buta begitu aja ya, mentang-mentang dibahas Indonesia, di reaksi yang wow gitu, kita langsung terbuai begitu aja. We never know what's going on gitu. Oke, mudah-mudahan kasus ini bisa kita ambil pelajarannya. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian, berikan juga like, dan terakhir subscribe kalau suka video ini. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.